Ayah bunda sudah tahu read aloud? Mari kita simak. Parents Hebat, berbagi informasi tentang dunia anak agar kita menjadi parents hebat. Hai, apa kabar ayah bunda yang ada di rumah? Hari ini kita akan membaca nyaring. Nah, membaca nyaring itu apa? Membaca nyaring itu adalah read aloud. Nah, sekarang ini lagi booming begitu ya ayah bunda. Kita memfasilitasi anak-anak kita untuk untuk mandiri dalam pembelajaran ataupun dalam segi belajar. Utamanya adalah membaca, karena memang membaca dibutuhkan dan dipentingkan untuk anak usia berapapun. Metode yang baru sekarang ini, bukan baru pada dasarnya ini ayah bunda, ini pada dasarnya sudah lama sekali. Hanya sekarang ini dibumingkan lagi dengan metode tadi yang saya sebutkan, read aloud, membaca nyaring. Mengapa harus membaca nyaring? Karena dengan membaca nyaring, anak-anak sudah belajar untuk terstimulasi indera pendengarannya. Dari situ dia akan belajar banyak kosakata, dari situ dia belajar banyak diksi, dari situ dia belajar intonasi. Nah, tentunya membaca read aloud ini harus ada persiapannya atau harus ada tahapannya. Nah, tahapannya apa saja? Sebelumnya saya ingatkan untuk subscribe, like, dan komen di channel Parents Hebat untuk mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental bersama Parents Hebat. Yang pertama adalah siapkan buku tentunya ya bunda ya. Dan buku ini apa saja boleh. Tidak harus yang bayi terkaitan dengan bayi, tapi kita bijaknya yang relevan untuk anak-anak usia usia 1 tahun. Yang bijak adalah penuh banyak gambar, penuh banyak warna. Nah, saya mengatakan tidak harus sesuai karena apa? Karena read aloud sudah bisa kita mulai di perut loh. Ketika dalam kandungan kita bacakan kepada mereka cerita-cerita apa yang ingin kita masukkan ke dalam brain mereka, entah itu cerita kisah sahabat, kisah nabi, baca buku Al-Quran atau apapun. Nah, karena di situ yang paling maksimal adalah indera pendengarannya, yaitu telinganya. Nah, begitu dia lahir, dia sudah mampu, dia sudah harus kita ajarkan lagi terkait dengan indera penglihatannya. Kita tunjukkan bahwa kita memang sedang membaca buku. Nah, persiapannya yang pertama ya ayah bunda, tentunya ada buku dan ayah bunda sudah membaca buku itu supaya nanti ketika menyampaikannya mudah. Karena ada hal-hal yang juga harus nanti kita kita tekankan supaya mereka lebih suka untuk membaca. Read aloud ini sebelum saya lanjutkan ayah bunda bahwa ini adalah stimulasi untuk anak-anak yang untuk mau masuk TK kemudian dilanjutkan ke SD. Jangan sampai kita sangat berharap begitu ya, anak-anak kita yang ada di TK sudah bisa membaca, yang di SD pun apalagi. Karena memang semuanya tidak instan, belajar 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tidak. Semuanya membutuhkan waktu ataupun beberapa tahun ke belakang. Jadi kita siapkannya adalah sejak anak-anak dalam kandungan ini. Yang kedua, ketika kita membacakan buku, kita mulai dengan menunjukkan buku itu. Kita tunjukkan, ini namanya sampul, ini namanya cover. Penulisnya adalah misalkan seperti itu. Kemudian judul bukunya apa? Kita tunjukkan ini adalah judul. Bagi anak-anak usia 1 tahun dia tidak akan memberikan feedback apa itu judul, belum. Tetapi sudah kita biasakan nanti agar anak-anak tahu. Ini semuanya kaitannya sama nanti dunia pendidikan, utamanya di ranah kognitif ya bun ya. Karena memang persiapannya sejak dini. Bagaimana anak-anak harus tahu cover itu isinya apa aja, itu ada semuanya nanti materinya di sekolah-sekolah dasar itu ada. Sehingga pengenalannya sejak sekarang tidak berat, sangat tidak berat karena kita menyampaikannya tentunya dengan bahagia, kita menyampaikannya dengan enjoy dan dengan santai, bukan dengan menekankan. Ini adalah bukunya sayang, judulnya ini, penulisnya ini, oh ternyata diterbitkan sama ini penerbitnya. Nah, kita sampaikan itu setiap kali kita hendak membaca buku tersebut. Yang ketiga adalah improvisasi. Bunda kalau membacakan bukunya jangan tekstual ya bunda ya. Hari ini gajah pergi, jangan ya bun. Kita harus punya improvisasi dan punya intonasi. Hari ini gajah hendak pergi. Nah, kita harus belajar seperti itu bunda. Karena apa? Biar menarik. Nanti bukunya menarik, gambarnya menarik, suara kita nggak menarik. Jadi akhirnya bacanya read aloud-nya jadi nggak menarik. Karena read aloud itu kan memang melatih indera telinga sehingga suara kita yang didengarkan anak-anak, maka suara kita juga harus punya ini tadi ya bun ya, beberapa unsur yang harus kita perhatikan tadi. Ada improvisasi, nggak harus tekstual seperti yang tertulis di teks.
Dan ada juga intonasi yang harus kita buat, ada nada tinggi, rendah, atau misalkan kalau kita cerita lagi binatang nih, binatangnya besar, suaranya bisa kita buat besar gitu, gajah, misalkan seperti itu. Kalau suara misalkan semut kita buat kecil, semut jalan-jalan. Nah, itu akan membuat menarik, read aloud untuk anak-anak, sehingga dia akan semakin menikmati membaca buku setiap hari. Yang keempat adalah ada feedback ataupun komunikasi. Ajak dia untuk bertanya, berikan dia kesempatan untuk bertanya atau kita yang bertanya. Sayang, tadi di mana gajahnya? Untuk anak-anak yang belum bisa mengeluarkan suara mungkin cukup dengan telunjuk ya, ditunjukkan seperti itu. Nah, itu merupakan satu rangkaian stimulasi baik koordinasi antara ini ya, jari-jari juga Bunda ya. Kemudian dengan sensomotorik ya, sensomotoriknya seluruh inderanya bergerak. Ini dia menunjukkan ini binatang ini binatang ini. Nah, dari situlah nanti tujuan akhir dari read aloud yaitu independent reading. Anak sudah siap membaca sendiri. Dan itu bisa kita capai tanpa duduk di bangku sekolah. Wih, keren loh Bun. Apa artinya? Semua bisa kok dilakukan di rumah dengan homeschooling kita sendiri, itu bisa pada dasarnya. Hanya komitmen kita, konsisten kita itu yang harus kita siapkan. Jadi mindset bahwa aku menyekolahkan anak agar anakku bisa membaca sepertinya udah harus kita dahului. Kita bisa mengajar anak-anak kita untuk dia lebih independent reading itu tadi. Karena read aloud tadi tujuan utamanya adalah independent reading. Dan itu sangat membutuhkan waktu, bukan 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, bahkan bertahun-tahun. Ya, sejak mereka dalam kandungan, dia sudah terbiasa mendengarkan bundanya bercerita. Ketika dia sudah dilahirkan, dia sudah terbiasa. Ayo sayang, kita baca buku ini. Satu tips, bahwa ketika membaca bukunya nggak harus sampai habis ya Bun, tidak. Jadi ambil 1 atau 2 lembar. Kemudian kalau Bunda juga punya pekerjaan dan dia juga jenuh, bisa kita akhiri, kita lanjutkan di lain waktu ataupun nanti. Tapi ingat Bunda, jangan sampai terjeda 1 hari. 1 hari minimal 5 menit aja. Tunjukkan Bunda pegang buku. Yuk kita pegang buku. Sudah deh Bun, di sini udah nancep tuh ke anak-anak. Aku suka buku. Selamat Ayah Bunda untuk belajar bersama read aloud. Kita fungsikan ini suara kita ini untuk membersamai anak-anak kita untuk pandai membaca dan suka membaca. Bukan hanya pandai, tapi dia suka membaca. Selamat membaca bersama anak-anak kita. Read aloud, independent reading, parents hebat. Semoga bermanfaat.